Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Kali ini kita masuk ke salah satu momen paling mencekam dari Omniscient Reader's Viewpoint. Ketika para konstelasi mulai gelisah, malaikat saling bertengkar, dan bencana dari bintang-bintang mengancam turun ke dunia. Dari Uriel yang mengurung diri, Gabriel yang kesal, hingga Han Suyong yang membaca firasat kehancuran, semuanya perlahan mengarah pada satu pertanda. Ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang bergerak dari kegelapan alam semesta. Yuk langsung kita simak kelanjutan kisahnya. Omniscient Reader Viewpoint, Disaster of the Star, musuh yang bahkan konstelasi takutkan. Sebuah pintu dengan gambar dua malaikat bayi yang sedang merona. Bibir Gabriel berkedut ketika ia melihat tulisan Uriel pada papan nama. Hey, tak ada jawaban saat ia mengetuk pintu itu, maka ia mengulanginya. Hey Uriel! Ia mengetuk lebih keras dan terdengar erangan dari sampingnya. Konstelasi hakim api yang mirip iblis mengatakan agar kau pergi. Gabriel mengernyit mendengar pesan tak langsung itu. Kau pikir aku senang datang ke sini? Aku datang karena tugasku. Nada Gabriel terdengar seolah berbicara saja sudah merepotkannya. Sudah 2 hari sejak ia menerima tugas tak masuk akal dari Metatron. Ia berencana bersantai, namun Metatron menghadangnya. Gabriel, tolong ambil alih tugas Uriel. Selain itu, Joviel akan mengawasi Gabriel agar dia tidak bermalas-malasan. Serahkan padaku. Ia ditempatkan dalam satu tim bersama Joviel yang lurus dan kaku. Gabriel lebih memilih berada satu tim dengan Uriel. Bukankah kau merekam observasimu terhadap Demon King of Salvation? Aku datang untuk mengambilnya. Buka pintunya. Ada suara berdesir dari balik pintu. Konstelasi hakim api yang mirip iblis bertanya kenapa kau menjadi penerusnya. Iya kau. Sekali lagi, pesan tidak langsung terdengar seperti halilintar. Konstelasi hakim api yang mirip iblis mengatakan, kenapa tidak keluar dan katakan langsung? Konstelasi hakim api yang mirip iblis bertanya apakah kau satu-satunya penerusnya. Aku dan Joviel. Sebuah helaan napas dalam terdengar dari balik pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit dan jari-jari panjang muncul. Jika diamati lebih dekat, ujung-ujung jari putih itu memegang sesuatu. Gabriel menyadari benda itu dan mengklik lidahnya. USB? Siapa yang masih memakai USB hari gini? Apa kau manusia? Konstelasi hakim api yang mirip iblis memperingatkanmu untuk tidak berbicara omong kosong dan segera ambil. Gabriel menerima USB itu, Uriel menambahkan. Konstelasi hakim api yang mirip iblis berkata bahwa ini rahasia dari Red Cosmos. Joviel? Kenapa? Uriel tidak menjawab dan menutup pintu. Lalu terdengar isakan tersendat dari kejauhan. Gabriel hendak mengatakan sesuatu tetapi malah manyun. Mereka biasanya tidak akur, tetapi ia jadi khawatir melihat Uriel sang pemburu iblis seperti ini. Hei, jangan gemetaran. Penahanannya sebentar lagi akan dicabut. Hanya 3 tahun. Konstelasi hakim api yang mirip iblis berteriak agar kau pergi. Gila. Aku cuma mencoba menghibur. Beberapa saat kemudian, Gabriel membuka USB itu di kamarnya. Lalu, apa yang sebenarnya kau lakukan dalam misi ini? Meski menggerutu, Gabriel tak bisa melepaskan matanya dari rekaman di layar. Konstelasi Lilipin dari Aquarius penasaran padamu. Konstelasi Lilipin dari Aquarius suka melihatmu. Jung Hee-won mengernyitkan dahi ketika mendengar suara di udara. Uriel menghilang dan kini sebuah konstelasi aneh menempel padanya. Ini bukan satu-satunya kekhawatirannya. Jung Hee-won menatap Kim Dok-ja yang berjalan mondar-mandir di kejauhan. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apa maksudmu? Jung Hee-won menoleh dan melihat Lee Ji-hee menempel ketat di sampingnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Memangnya apa? Bukan apa-apa. Uni, apa kau akan bergabung dengan perusahaan Kim Dok-ja? Jung Hee-won yang sedang menelan minuman dari pedagang kaki 5 langsung tersedak. Apa? Tidak, namanya aneh sekali. Bukankah memalukan bergabung dengan tempat seperti itu? Aku menantikannya. Nama perusahaannya agak aneh, tapi rasanya seperti bekerja di kantor. Mungkin aku juga akan digaji? Kalau kau tahu seperti apa tempat kerja yang sebenarnya, kau akan berpikir lain. Lee Ji-hee manyun. Pokoknya aku sedang mencari kesempatan untuk bergabung. Master juga gabung. Yu juga di sana. Yu Jong-yuk sudah bergabung? Kata Dokja Ahju sih begitu. Ini nebula milik Yu Jong-yuk dan aku. Tentu saja Dokja tidak pernah mengatakan hal itu. Tetapi Jung Hee-won refleks menatap langit. Namun pesan tidak langsung yang ia tunggu tidak terdengar. Ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Konstelasi Lilipin dari Aquarius tidak menyukai candaan inkarnasi Lee Ji-hee. Jung Hee-won menggeleng dan melihat Kim Dok-ja yang sibuk di alun-alun.
Ia begitu sibuk sampai Jung Hee-won tidak melihat wajahnya selama beberapa hari dan tidak tahu apa yang sedang dikerjakannya. Lalu penampilan Yu Sangah menarik perhatiannya. Jung Hee-won melambaikan tangan pada Yu Sangah yang duduk di bangku sambil melamun. Sangah si! Apa kau akan bergabung dengan Nebula Dokjasi? Yu Sangah tersentak dan menatap Jung Hee-won. Apa yang dipikirkannya sampai kehilangan fokus selama beberapa hari? Situasiku agak... benar. Itu memang sulit untuk Sangasi. Yu Sangah adalah inkarnasi Olympus. Ia adalah kasus khusus, disokong oleh seluruh nebula, dan sulit untuk bergabung dengan nebula Kim Dokja. Jelas apa yang akan terjadi jika ia menerima sponsor tapi memilih nebula lain. Sebagai gantinya, aku membuat tawaran aliansi. Beberapa konstelasi punya hubungan baik dengan Dokjasi melalui aku. Bukannya semua konstelasi Olympus membenci Dokjasi? Tidak semuanya. Hee-won-si, apa kau sudah bergabung dengan nebula itu? Aku masih memikirkan. Jung Hee-won menatap alun-alun lagi. Sebenarnya, aku ragu untuk bergabung. Ada masalah dengan sponsorku dan... Kepercayaan diri Jung Hee-won tampak goyah dan Yu Sangah tersenyum lembut. Aku rasa kau akan sangat membantu Dokjasi jika bergabung. Aku ingin membantu kalau bisa. Beruntung atau tidak, Jung Hee-won bukan satu-satunya yang sedang rumit. Di tengah alun-alun, Lee Hin-sung duduk seperti anjing besar yang melongo. Di sampingnya, Shin Yu-sung dan Lee Gil-yung berjongkok seperti anak kucing, dan ketiganya menatap Kim Dokja. Tepatnya, mengikuti setiap gerakannya. Jelas mereka sedang menunggu sesuatu. Kim Dokja mengabaikan mereka sampai akhir. Masih belum ada kata-kata darinya. Jung Hee-won mengangguk pada ucapan Lee Ji-yi. Dia akan bicara saat waktunya tiba. Dia orang yang diam-diam introvert. Ya, ia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kedamaian yang lama dinanti telah datang, tetapi Kim Dokja masih memikirkan sesuatu. Jadi, mereka hanya bisa menunggu tanpa melakukan apapun. Konstelasi Lily Pin dari Aquarius melihatmu dengan bangga. Konstelasi Komandan Red Cosmos waspada terhadap Demon King of Salvation. Ada malaikat aneh, jadi Jung Hee-won tidak akan bosan. Ia menaruh kekhawatirannya. Kemudian, semuanya tiba-tiba dimulai. Benarkah? Tidak ada cara menghubungi mereka. Saluran menuju dunia iblis diblokir. Ini sebuah sihir pengurungan yang kuat. Ekspresi Han Soo-young mengeras mendengar ucapan Lee Suk-young. Ia sudah mencoba memanggil para dokebi tetapi tak satupun merespons. Han Soo-young menatap mangkuk air yang berisi ramalan untung atau buntung, bencana atau berkah. Sial, 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 sial. Ia tak bisa menghitung berapa kali kata sial muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali sangat sial muncul, Kim Dokja harus menghadapi Lokapala dari Vedas. Namun kini, begitu banyak sial. Bukan sangat sial, tetapi harusnya ini bencana besar. Air dalam mangkuk bergetar dan percikan api kecil muncul. Konstelasi naga api hitam dari jurang mengangkat kepalanya. Naga hitam? Konstelasi naga api hitam dari jurang Estes menatap alam iblis ke-73. Kau tahu sesuatu? Konstelasi naga api hitam dari jurang mengeluarkan raungan mengancam. Lengan yang dibungkus perban itu, kesemutan dan percikan api muncul di tubuh yang tersinkron dengan naga hitam itu. Hei, dasar kau! Perasaan dari naga hitam itu tersampaikan. Naga hitam tidak pernah bersikap seperti ini bahkan saat menghadapi musuh. Konstelasi ahli bermain dua sisi, bibirnya pucat. Konstelasi tabib ilahi Guam, meneteskan air liur. Konstelasi Raja Agung Heoncheon Hongdo-gyung Wimu perlahan meletakkan pedangnya. Konstelasi peramal pertama Joseon menghapus jejaknya. Para konstelasi dari semenanjung Korea memadamkan cahaya mereka, seolah bersembunyi dari predator. Lengan terbalut itu terus kesemutan. Han Soo-young menghapus ramalan Lee Suk-young dan melepas perbannya, menampilkan tato naga hitam yang bersinar. Percikan api meletup-tup dan lengan kanannya menulis huruf di udara. Sebuah bencana bintang akan datang. Bencana bintang? Apa itu? Naga api hitam yang sombong itu menganggap situasinya begitu genting sampai harus menulis sendiri. So-young bisa merasakan keinginan naga itu untuk menghentikannya pergi ke dunia iblis dengan cara apapun. Hei, jangan bikin aku tegang. Kau lagi-lagi begini. Ia sudah lebih dari sekali ditipu naga hitam itu. Ia tidak tahu apa maksud naga itu. Tetapi Kim Dokja sudah memprediksi invasi Olympus ke semenanjung Korea. Jadi mungkin ia tahu sesuatu tentang situasi ini. Apapun yang datang, percikan api halus muncul saat tangan Han Soo-young bergerak seperti kuas. Alam iblis ke-73 akan binasa. Orang pertama yang menyadarinya adalah Breaking the Sky Sword Saint. Ia sedang berbaring di atas tembok kompleks industri dan menjatuhkan pipa rokok dari mulutnya.
Orang itu ternyata benar. Breaking the Sky Sword Saint bergumam saat pedang. Breaking the Sky mengeluarkan cahaya menyilaukan ketika ditarik keluar. Setelah memperoleh nama itu, ia memegang pedang tersebut tidak lebih dari 10 kali. Itu adalah pedang yang membuatnya dijuluki bencana murim. Ia merasakan tekstur pedang itu di telapak tangannya dan tersenyum tipis. Bencana. Apa yang bisa disebut bencana? Bagi manusia, bencana adalah fenomena alam berskala besar. Misalnya, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Sesuatu yang kekuatan manusia tak bisa lawan. Bagi para transenden, itu hanyalah manipulasi fenomena fisik. Mereka adalah makhluk yang jauh melampaui standar manusia. Mereka bisa menciptakan longsor dan tsunami hanya dengan ayunan pedang dan menghentikannya. Jadi bagi para transenden seperti Breaking the Sky Sword Saint, kata bencana punya makna yang berbeda dari standar manusia biasa. Mungkin Breaking the Sky Sword Saint sedang berhadapan dengan jawabannya sekarang. Percikan kecil beterbangan dan Kyrgios tiba-tiba muncul di sampingnya. Aura elektrifikasi sudah bangkit dari tubuh Kyrgios. Breaking the Sky Sword Saint perlahan menaikkan kekuatan sihirnya. Dua transenden itu menatap ke ujung kehampaan yang jauh. Kyrgios bertanya, "Itu dia?" Belum terlihat oleh mata telanjang, tetapi keberadaannya jelas bergerak menuju tempat ini. Breaking the Sky Sword Saint menjawab dengan suara berat. Tidak salah lagi. Itu sosok yang mencoba melahap murim pertama. Kegelapan memasuki atmosfer. Dari sisi lain alam semesta yang bahkan menelan cahaya, sesuatu sedang mendekat sambil memakan probabilitas yang berserakan. Skenario tersembunyi, Escape the Demon World telah dimulai. Saat ini, semua Dokebi Biro tengah menatap panel dengan tegang. Apa kalian bercanda? Kenapa tidak ada Dokebi yang memandu saat skenario dirilis? Dokebi lain menahan Bihyung yang mengamuk sendirian. Setelah pemilihan Raja Iblis, seluruh Dokebi yang mengoperasikan channel telah ditarik dari alam iblis ke-73. Di mana Baram? Sial, si brengsek Doka itu. Apa yang kalian lakukan di sini sementara channel dunia iblis kacau balau? Kalau begini, biarkan aku yang turun. Bihyung, kau pikir bisa siaran sekarang? Bahkan Dokga yang sombong sudah menyerah pada skenario ini. Biro sudah menghabiskan semua probabilitas yang tersedia saat pemilihan Raja Iblis. Tentu saja, itu bukan satu-satunya masalah. But, terdengar tangisan bayi Dokaibi yang tak mengerti apapun. Beberapa Dokaibi menghela napas dan mengalihkan pandangan, sementara yang lain terus menatap layar sampai akhir. Sebuah keberadaan jauh telah melintasi arus bintang dan menutupi langit alam iblis ke-73. Tidak semua makhluk hidup dalam skenario. Jika para konstelasi hidup dalam sebuah kisah, para dewa luar hidup dalam kisah yang kacau. Mereka adalah makhluk yang lahir dari bawah sadar cerita. Monster yang berkeliaran di laut terdalam skenario yang tidak mungkin ditangani oleh Dokaibi. Ini bukan skenario yang seharusnya. Piyung menatap itu yang membuka mulutnya yang sangat besar dan berdoa dengan hati suram. Lari, Kim Dok, apa ini? Baru beberapa menit setelah Jung Hee-won menyadari keberadaan itu. Rambut tubuhnya berdiri, keringat mengucur. Ia melihat sekeliling, warga pingsan atau memuntahkan darah. Lee Ji-hye berdiri di sampingnya, memegangi bahunya dengan mata kabur. Jie, sadar! Beberapa guncangan kemudian barulah Lee Ji-hye menatapnya. Uni? Kuku Jie menancap di bahunya, darah menetes. Jung Hee-won menyapu pandangannya ke alun-alun. Yusanga sudah bergerak. Semua berkumpul ke sini. Suara itu dipenuhi kekuatan magis, membuat anggota kelompok lain perlahan sadar. Apa itu? Lee Hyun-sung dan anak-anak menatap ke langit. Lee Gil-yong hampir tumbang, Shin Yu-sung memeluk Lee Hyun-sung sambil gemetar. Saat itu semua orang berpikir sama. Tidak peduli seberapa kaya kata-kata manusia, semuanya tak berguna di hadapan keberadaan itu. Tak bisa dideskripsikan. Langit sepenuhnya diselimuti kegelapan. Tidak ada yang mampu memahami apa yang dilihat. Karena itu, mereka kehilangan cara untuk menghadapi situasi. Dalam menghadapi badai, mereka bisa menempelkan koran di jendela. Dalam tsunami, mereka bisa naik ke gedung tinggi. Jika ada radiasi, mereka bisa bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi ini, bagaimana mereka menghentikannya? Apa itu mungkin? Kemudian seorang pria muncul di langit yang kehilangan cahaya. Ia membakar probabilitasnya hingga bersinar terang. Jung Hee-won melihat sosok itu dan merasa lega. Kebanyakan konstelasi sudah meninggalkan dunia iblis 2 hari lalu. Tapi tidak semuanya. Dikelilingi percikan cahaya, pria itu berdiri di atas dinding benteng. Bangun semuanya. Pedang pertama Goryeo, Chok Jung-yong.
Raungannya menggelora, membuat para inkarnasi dengan mental terkuat sadar kembali. Chok Jung-yong pernah bertarung melawan Dewa Luar. Ia menatap langit sambil berteriak, "Dewa Luar, kenapa kau datang ke sini? Ini bukan skenariomu." Teriakannya menggema, tetapi langit tidak merespon. Seperti seekor gajah yang tak melihat semut, itu bahkan tak menoleh pada Chok Jung-yong. Wajah Chok Jung-yong mengeras. Jika gajah tak melihat semut, maka ia akan memaksanya melihat. Jarak tak terlukiskan. Sesuatu menatap Chok Jung-yong. Tubuhnya tersambar percikan, kulitnya menghitam. Otot-ototnya robek, darah mengalir, dan artefak bintang pecah menjadi abu. Semua itu hanya karena ia menyebut nama makhluk itu. Namun Chok Jung-yong tetap mengangkat pedangnya. Pedang ini memotong gunung, laut, bahkan matahari. Dengan pedang ini, aku akan memotongmu. Kedahsyatan itu memenuhi pandangannya. Ia tidak tahu harus memotong dari mana, karena ia bahkan tidak tahu di mana awal dan akhirnya. Dalam ketidakmungkinan itu, ia bergerak. Oh, cahaya melesat dari pedangnya, memotong 1.000 orang dengan 1 tebasan, memotong gunung dengan 2 tebasan, membelah laut dengan 3 tebasan. Cahaya pedangnya seperti hujan meteor menembus kegelapan. Untuk sesaat, cahaya itu menggambar garis di langit. Para inkarnasi terharu. Pedang pertama Goryeo bertarung melawan Dewa Luar. Kemudian bunyi aneh terdengar, seperti suara bintang yang mati di galaksi jauh. Lalu sesuatu jatuh dari langit. Seseorang melihatnya lebih dulu, sepasang lengan dan kaki yang terpisah. Setengah tubuh Chok Jung-yong jatuh ke tanah. Pedang yang dapat memotong matahari sekalipun tak mampu memotong makhluk itu. Sang Breaking the Sky Sword Saint menangkap tubuh Chok Jung-yong. Ingat pedangnya, inkarnasi Chok Jung-yong lenyap. Ia konstelasi tingkat naratif yang pernah menghancurkan kereta surya dan memotong kaki Dewa Luar, hancur dalam satu momen. Uwak! Jeritan warga bergema. Kegelapan merayap, tanah berdenyut seperti janin. Keheningan cahaya. Alam iblis ke-73 merintih kesakitan. Breaking the Sky Sword Saint dan Kyrios pernah melihatnya. Di murim pertama, Kyrios mendecih. Aku bakal mati di sini karena murid gilaku. Kau dan aku memang tak beruntung soal murid. Dunia menjerit. Kegelapan macam cacing raksasa menelan alam iblis. Kyrgios memusatkan seluruh energi bintang putih murni. Inilah akibatnya kalau melanggar probabilitas. Jarak tak terlukiskan, Dewa Luar itu adalah badai probabilitas. Penjaga yang datang ketika arus bintang dilanggar. Segalanya sudah kacau, jadi aku akan memelintirnya. 2 cahaya transenden memancar. Pedang pemecah langit terangkat, meluncur ke langit. Teknik penghancur langit, meteor pemecah langit. Teknik yang pernah digunakan Yu Jong-yuk. Pedang itu melesat, membentuk jejak warna-warni. Namun itu tak tergores sedikit pun. Seperti debu di angkasa, pedang itu lenyap ke kehampaan. Kyrgios. Kyrgios menjejak bahu sang pendekar dan melesat ke udara. Ia menembus atmosfer, menuju bintang-bintang. Ia berusaha, dan terus berusaha. Melangkah di pecahan meteor, Kyrgios melaju ke atas hingga ia akhirnya mencapai bintang. Ia mencapai jagat raya dan melihat itu. Kabut raksasa tanpa bentuk melahap dunia. Di pusatnya, seutas bekas tebasan Chok Jung-yeon. Kekuatan biru putih memuncak di tangan kanan Kyrgios. Dari partikel terkecil, alam semesta dimulai. Tubuhnya menerjang. Seperti dentuman besar, energi biru putih menghantam pusat kabut. Kilatan putih, semua orang menutup mata. Kegelapan retak. Dia berhasil! Dia berhasil! Namun wajah sang Breaking the Sky Sword Saint muram. Sampai di sini saja. Di balik Kyrgios, langit terbelah. Sebuah mata terbuka, pupil raksasa yang menatap dunia, waktu runtuh di sekitar mereka. Rambut Kyrgios memutih, tubuh sang pendekar menggelembung oleh tekanan waktu. Status alam semesta terlalu jauh. Latihan sepanjang hidup manusia bukan apa-apa dibanding sejarah kosmos. Jarak tak terlukiskan sedang menatap alam iblis ke-73. Kegilaan merajalela. Portal tidak dapat digunakan karena intervensi keberadaan kuat. Apa? Tubuh meledak satu persatu. Ada yang berubah menjadi monster, ada yang tumbuh tentakel, namun beberapa tidak menyerah. Belum selesai, kita masih bisa bertarung. Jung Hee-won terhuyung, tetapi bertahan. Satu persatu anggota kelompok berdiri. Mereka dapat bertahan karena kisah raksasa musim semi dunia iblis melindungi inkarnasi. Dunia ini menolak untuk musnah. Ratu musim semi tergelap berteriak agar mereka melarikan diri. Kekasih tersisi dari labirin menjerit. Seo Il-pil menutup mata dengan nelangsa. Mereka tahu kekuatan mereka tak ada artinya. Jung Hee-won mencengkeram pedang penghakiman batuk darah. Uriel, kumohon. Tak ada jawaban.
Tidak dari pengadil api, tidak dari master pertahanan, tidak dari master baja. Semua bintang di langit malam terdiam. Konstelasi tidak dapat memberi apapun. Osu kencing ketakutan, Jang Hayong muntah, Gong Pildu membangun dinding tak berarti. Namun, Dokja si. Di atas menara jam yang belum selesai, waktu seolah melambat. Kim Dokja berdiri di tepi menara. Konstelasi Demon King of Salvation, menatap langit malam. Satu-satunya bintang yang tetap bersinar, Demon King of Salvation. To be continued. Ketika kegelapan menelan langit dan dunia perlahan runtuh, hanya satu cahaya yang masih berdiri menentang kehancuran. Di tengah jeritan, ketakutan, dan putus asa, sosok itu muncul, tidak sebagai pahlawan, tidak sebagai dewa, tetapi sebagai satu-satunya bintang yang menolak padam. Dan tepat ketika segalanya tampak mustahil, Demon King of Salvation membuka matanya, menatap langit seolah menantang takdir itu sendiri. Sampai di sini dulu kisah kita. Pertempuran belum berakhir, dan episode selanjutnya pasti makin mengerikan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, tinggalkan komen tentang bagian favorit kalian, dan tentu saja subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutan kisah epiknya. Sampai jumpa di episode berikutnya.